Shalom, selamat pagi seluruh pemirsa dan jemaat SLCC yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega, Tuhan yang sudah ada di awal dan Tuhan terus ada saat ini dan Tuhan terus ada di masa yang akan datang. Karena itu pegang tangan kami mengarungi kehidupan ini supaya kami hidup bukan cuma untuk hidup, tapi kami hidup fruitful, kami hidup berbuah, kami hidup penuh sukacita dan damai sejahtera. Berikan kekuatan buat semua saudara-saudara kami yang lemah, berikan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan memimpin hidup kami, kiranya Tuhan menguatkan kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih melanjutkan tema bulan Juni mengenai worship, born to worship atau ibadah. 2 minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 Juni 2020, saya menyampaikan khotbah saya yang pertama mengenai ibadah yang berkenan kepada Allah. Bagaimana ibadah yang berkenan kepada Allah? Maka pada pagi hari ini saya menyampaikan tema khotbah saya yang berjudul Worship That Changes Lives. Worship That Changes Lives. Ibadah yang mengubah hidup. Nah, saudara-saudara, bacaan diambil dari Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 28. Memang banyak, tapi tidak semua dibahas, tetapi secara urutan tetap dibahas. Nah, saudara-saudara, Mazmur 73 ayat 1 sampai 28 ini ditulis oleh seorang yang bernama Asaf. Siapa itu Asaf? Asaf adalah seorang Lewi yang dipilih untuk memimpin pujian di Bait Suci atau Tabernakel pada waktu zaman Raja Daud. Dia bukan cuma sebagai pelayan pujian, tapi dia adalah juga seorang kepala dari pelayan pujian. Di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 4 dan 5 dicatat siapa itu Asaf. Mari kita baca sama-sama. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan, Allah Israel, dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua adalah Zakaria. Lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Saudara bayangkan berapa penduduk Israel kira-kira pada waktu itu. Alkitab mencatat bahwa 600.000 orang laki-laki berjalan kaki dari Ramses ke Sukot, belum termasuk anak-anak dan wanita. Maka kira-kira menurut ahli tafsir, kira-kira 2 juta orang. Dari 2 juta orang dipilih beberapa saja yang harus melayani bait suci, yang memimpin pujian, yaitu dari suku Lewi. Maka Asaf terpilih. Dari 2 juta orang Asaf terpilih. Tetapi dari beberapa orang pilihan, Asaf masih dipilih menjadi kepala. Asaf menjadi kepala dan dia harus memainkan ceracap. Dari sini kita belajar rohani atau spiritual dan karakter, skill daripada Asaf ini tinggi sekali. Karena dari 2 juta orang, Asaf yang terpilih. Bukan cuma terpilih, tapi sekaligus kepala, pelayan, puji-pujian di tabernakel bait suci. Nah, meskipun kerohaniannya sangat tinggi, karakternya baik, kemudian skillnya sangat baik, dia benar-benar menjadi idola, tetapi dalam tulisan Mazmurnya, Asaf mencatat bahwa dia hampir tergelincir, dia hampir jatuh, imannya goyang. Kenapa imannya goyang? Nah, saudara-saudara, kita akan pelajari bersama-sama mengenai tulisan Mazmur 73 ini. Mazmur 73 ini adalah salah satu tulisan Asaf selain 11 Mazmur lainnya. Total Asaf menulis 12 Mazmur. Jadi orang yang hebat ini, ya, orang yang luar biasa. Dia menulis 12 Mazmur, dia kepala pemimpin pujian di Bait Suci Tabernakel, zamannya Daud. Mari kita lihat sama-sama bagian demi bagian. Mulai dari ayat yang pertama.
Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara-saudara, perkataan sesungguhnya dalam bahasa Inggris dipakai kata truly. Truly itu dalam arti harafiah artinya tidak peduli apapun situasinya, Tuhan itu baik. Jadi tulisan atau ayat yang pertama ini selain pendahuluan, tetapi juga merupakan kesimpulan dari 28 ayat. Yaitu sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah saudara, meskipun Asaf mencatat pendahuluan sekaligus kesimpulannya di ayat ke-1, ayat kedua bertolak belakang dengan pernyataan di ayat 1. Di ayat kedua, Asaf menulis demikian, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Nah saudara-saudara, mengapa Asaf demikian goyang imannya? Kenapa Asaf itu bimbang? Kenapa Asaf itu tergelincir? Meskipun kerohaniannya tinggi, meskipun skillnya luar biasa, meskipun dari 2 juta orang dia yang terpilih, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan kerohaniannya. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca 28 ayat ini, maka kita belajar bahwa Asaf itu menemukan fakta dalam kehidupannya, bahwa dia banyak kecewa dengan apa yang dia lihat. Dia melihat bahwa orang fasik itu kok hidupnya mujur, orang fasik itu kok hidupnya makmur, orang fasik itu kok hidupnya lancar, tetapi kok anak-anak Tuhan, kok umat Tuhan kok hidupnya banyak yang menderita. Bukankah itu menjadi pertanyaan kita, sama seperti Asaf? Kalau Asaf aja goyang, apalagi kita. Bukankah seringkali kita berpikir, kenapa ya dia nggak kenal Tuhan? Kenapa ya dia tuh jauh dari Tuhan? Kenapa hidupnya kok lancar-lancar aja? Kenapa hidupnya kok makmur? Kenapa hidupnya kok sepertinya isi? Tetapi kenapa anak-anak Tuhan banyak menghadapi masalah? Belum lagi masalah persoalan keluarga, persoalan kesehatan, persoalan keuangan. Kenapa anak-anak Tuhan banyak mengalami pergumulan? Apa yang kita pikirkan itu persis apa yang Asaf rasakan. Sehingga dia menulis di ayat kedua, dia hampir tergelincir. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa Asaf nyaris tergelincir? Pertanyaannya kan gitu. Apa yang dia lihat? Nah, dia melihat, mari kita lihat. Yang pertama, orang fasik itu makmur. Dalam Mazmur 73 ayat 3 dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran, dalam bahasa Inggris dipakai kata prosperity, kemakmuran, orang-orang fasik. Asaf cemburu melihat orang-orang fasik itu makmur. Sementara dia merasa tidak adil karena Tuhan sepertinya tidak memperhatikan umatnya. Sepertinya umat Tuhan kok banyak yang sengsara. Banyak umat Tuhan yang mengalami kekurangan. Selain orang fasik itu makmur, orang fasik itu sehat dan lancar hidupnya. Ditulis di dalam ayat 3 dan 4 dikatakan, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Asaf menjadi heran, mengapa hidup orang fasik itu begitu baik, padahal mereka tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Sepertinya hidup mereka lancar-lancar aja, mereka makmur, mereka sehat, mereka lancar hidupnya. Dan hal berikutnya, Asaf melihat mereka seperti tidak butuh Tuhan. Di ayat 9 dan 11 dikatakan bahwa mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan bagi yang maha tinggi? Saudara, orang-orang fasik itu bukan cuma hidupnya makmur, orang fasik itu bukan cuma hidupnya sehat dan lancar, orang fasik itu juga menghina Tuhan, menghina umat Tuhan. Mereka begitu tinggi hati, mereka merasa bahwa hidup saya fine, hidup saya baik-baik aja. Gak ada masalah dengan hidup saya. Kenapa saya harus repot-repot cari Tuhan? Lalu mereka berkata, adakah pengetahuan pada Allah yang maha tinggi? Waduh, Asaf hampir goyang imannya. Nyaris dia tergelincir melihat ketimpangan ini. Membandingkan dari orang fasik dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah saudara, 3 poin ini atau 3 hal yang dia lihat mengenai kehidupan orang fasik ini, yaitu hidup orang fasik itu
prosper, mujur dan makmur. Hidup orang fasik itu sehat dan lancar. Hidup orang fasik itu nggak usah repot-repot cari Tuhan. Maka banyak orang yang ikut orang-orang fasik. Di ayat 10 dan 12 dikatakan, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Orang-orang yang tadinya percaya meninggalkan Tuhan, berbalik kepada orang-orang fasik. Mendapatkan orang-orang fasik, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Jadi banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena melihat kehidupan orang fasik sepertinya diberkatin, kehidupan anak-anak Tuhan sepertinya ngalamin kekurangan. Di ayat 12 merupakan ringkasan atau summary bagaimana kehidupan orang fasik itu. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ya, fokusnya pada menambah harta benda, senang selama-lamanya. Sampai di ayat yang ke-12 ini, kita melihat sepertinya hidup orang fasik itu enak. Gak usah repot-repot cari Tuhan, gak usah repot-repot ibadah kepada Tuhan, hidupnya makmur, semuanya sehat, lancar jalannya. Dan banyak orang akhirnya mengikuti orang-orang fasik itu. Nah, ini menimbulkan menimbulkan iman dari Asaf itu menjadi goyah. Di dalam ayat 13 dikatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tidak bersalah. Asaf sendiri menulis, sepertinya sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Di dalam Alkitab versi bahasa Inggris, The Living Bible, digunakan kalimat ini. Have I been wasting my time? Why take the trouble to be pure? Apakah saya telah membuang waktu? Mengapa susah-susah menjadi orang benar? Mengapa susah-susah jadi orang murni? Apakah saya sudah membuang waktu? Apakah saya sudah membuang-buang waktu? Mengapa susah-susah menjadi orang benar? Itu adalah terjemahan dari Alkitab The Living Bible. Itu adalah cetusan dari Asaf. Kalau Asaf, seorang pemimpin rohani, seorang pemimpin yang karakternya teruji, seorang pemimpin yang punya skill, yang bisa melayani di tabernakel, seorang yang terpilih dari 2 juta orang, bisa goyah. Apalagi kita hari-hari ini. Kita tanpa sadar apapun, sadar kita bandingin, kok mereka kok bisa ya? Kok mereka lancar-lancar aja ya? Kok mereka makmur aja ya? Kok mereka sehat aja ya? Kok mereka lancar semuanya? Kok mereka nggak ngandelin Tuhan kok fine? Kenapa saya yang sudah berdoa? Kenapa saya yang sudah beribadah? Kenapa saya yang sudah ikut Tuhan? Kok sepertinya jalannya susah sekali? Nah saudara, Asaf akhirnya berkeluh kesah. Dia menulis, sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Di sini kita melihat Asaf mengalami kebingungan. Asaf mengalami penderitaan setiap hari. Dia pikirin setiap hari dan masalah hari ini belum selesai, pagi-pagi dia sudah menulis dan kena hukum setiap pagi. Apa yang mula-mulanya dia cemburu melihat kemujuran orang fasik di ayat kedua, tetapi di ayat yang ke-14 kita melihat dia mengalami penderitaan. Apa yang mulai dari pikiran, apa yang mulai dari mata sehingga menimbulkan kecemburuan, menimbulkan comparison, menimbulkan perbandingan, menimbulkan akhirnya di ayat 14 membuat dia mengalami penderitaan. Dan setiap pagi dia merasa seperti kena hukuman. Nah, kalau situasinya seperti ini, what is the solution? Apa itu solusinya? Kalau hidup saudara merasa terkungkung, kalau hidup saudara merasa menyedihkan, kalau hidup saudara merasa penuh dengan masalah, kalau hidup saudara penuh dengan penderitaan, sepertinya mentok sana sini. Sepertinya saudara nggak happy. Apa solusinya? Maka kita menemukan solusinya ada di ayat 17. Mari kita lihat ayat 17. Mazmur 73 ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sampai aku bertemu Tuhan. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Sampai aku beribadah kepada Tuhan. Di dalam bahasa sehari-hari, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Itu adalah sampai aku masuk ke tabernakel. Rumah Allah. Tempat di mana firman Tuhan dibagikan.
tempat di mana doa dinaikkan, tempat di mana persembahan diberikan atau persembahan dipersembahkan, tempat di mana kita berfellowship dengan umat Tuhan yang lainnya. Itu adalah ibadah. Sebelum sampai ketemu Tuhan, sebelum sampai masuk ke bait suci, konsep, mindset, dan cara pikir Asaf begitu menderita. Dan dia mengatakan orang fasik hidupnya happy. Tetapi sampai Asaf masuk ke tempat kudusnya Allah, lalu dikatakan memperhatikan kesudahan mereka. Di dalam bahasa terjemahan di dalam versi bahasa Inggris, The Message, ini baik sekali. Until I enter the sanctuary of God, then I saw the whole picture. Sebelum kita masuk ke tempat kudus Tuhan, sebelum kita berjumpa dengan Tuhan, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita ngelihat gambarnya sepotong. Bahwa orang fasik mujur, orang fasik sehat, orang fasik lancar jalannya. Mereka menjadi sombong, banyak orang mengikuti mereka, banyak anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Tetapi dalam ayat 17, until I enter the sanctuary of God, then I saw the whole picture. Pada waktu ngelihat gambar keseluruhannya, bukan cuma sepotong gambar kehidupan orang fasik, tapi juga dampak kehidupan orang fasik, dampak kehidupan orang benar. Until I enter the sanctuary of God, then I saw the whole picture. Saudara pagi hari ini harus melihat gambar besar. Gambar the big picture-nya, the whole picture-nya, gambar sepenuhnya. Apa yang dia lihat? Pertama, kehancuran orang fasik. Kalau tadi kemujuran orang fasik, setelah masuk sanctuary of God, setelah dia beribadah, ibadah itu merubah hidup dia. Worship that changes lives. Ibadah yang mengubah hidup seseorang. Baru dia melihat the whole picture. Yaitu satu, kehancuran orang fasik. Ayat 18. Mazmur 73 ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Asaf akhirnya melihat bahwa orang fasik itu seperti ada di tempat licin. Seperti saudara ada berjalan di tepi sungai melewati batu-batu yang penuh dengan luput, kapan aja bisa jatuh. Kalau di ayat kedua, Asaf berkata bahwa dia hampir tergelincir. Setelah Asaf berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadahnya, ibadah ini mengubah hidup, sehingga Asaf berkata justru orang fasik itu yang ada di tempat-tempat licin dan bisa hancur. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Itulah worship that changes lives. Itulah ibadah yang mengubah hidup. Betapa pentingnya ibadah, saudara mendengar firman, saudara mendapatkan the whole picture. Memperbaharui mindset saudara, memperbaharui pola pikir saudara, memperbaharui cara pandang saudara. Sehingga kita tidak iri hati lagi kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Sehingga kita tidak berkata lagi bahwa hidup mereka lebih mujur. Justru kita kasihan. Karena Alkitab mencatat bahwa sesungguhnya di tempat-tempat licin Tuhan menaruh mereka. Dan Tuhan jatuhkan mereka sehingga hancur. Nah saudara-saudara, di ayat ke-20 dikatakan, seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ayat 20 ini mengingatkan bahwa mereka hidupnya seperti dalam mimpi atau fantasi. Mereka tidak sadar bahwa ada kehidupan bukan cuma untuk saat ini, ada kehidupan untuk nanti. Itu sebabnya Asaf tidak boleh berfokus untuk hidup saat ini, tapi hidup untuk nanti. Hari ini kita sama. Kita tidak hanya hidup untuk hari ini, tapi kita punya the whole picture, ada hidup untuk nanti. Selain kehancuran orang fasik itu nyata, yang kedua kita melihat the whole picture ini adalah upah orang benar. Di dalam firman Tuhan ayat 23 dan 24 dikatakan, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku,
dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, maka kita tahu upah orang benar itu adalah pada waktu dia dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memegang tangan kanannya. Setiap kali dia melangkah, Tuhan menuntun langkah apa yang harus dilakukan. Dengan nasihatnya, Tuhan menuntun kita dengan wisdom, dengan understanding. Tuhan memberikan pewahyuan, Tuhan memberikan pencerahan, Tuhan kasih ide-ide kreatif. Dia menuntun kita. Dan kemudian Tuhan akan mengangkat kita dalam kemuliaan. Baik di bumi maupun kehidupan setelah di bumi. Kita punya the whole picture. Dan di ayat 25, hal ini menyadarkan Asaf. Di ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain kau? Selain kau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dalam ayat 25 dan 26 ini, akhirnya Asaf berada pada kondisi penyerahan kepada Allah sepenuhnya. Dia percaya kepada Allah sepenuhnya. Dia berkata, siapa yang ada padaku di sorga dan di bumi? Selain Tuhan sendiri, selain Engkau tidak ada yang kuingini lagi di bumi. Luar biasa, perubahan mindset, perubahan cara pandang, perubahan cara pikir, perubahan kehidupan. Kapan ini terjadi? Pada waktu di ayat 17. Sampai aku masuk ke ruang kudus Allah. Saudara, kiranya itu yang terjadi atas hidup kita. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Kita bertumbuh, kita punya mindset, the whole picture, gambar besarnya. Dan yang ketiga, selain kehancuran orang fasik, upah orang benar, yang ketiga adalah hidup dalam perlindungan Tuhan. Di dalam ayat 28 dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, kata suka ini di dalam ayat ini aslinya artinya manis dan menyenangkan. Pada waktu kita dekat dengan Tuhan, itu terasa manis dan menyenangkan. Keluarga menjadi menyenangkan. Pekerjaan menjadi menyenangkan. Hubungan menjadi menyenangkan. Hubungan suami istri menyenangkan dan manis. Hubungan orang tua dengan anak menyenangkan. Hubungan anak dengan orang tua menyenangkan dan manis. Hubungan di dalam pekerjaan menjadi menyenangkan. Sekarang saya simpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ketika cara pandang kita tidak bergeser dari cara pandang manusia yang melihat kebahagiaan, kemujuran orang fasik, semuanya sehat dan lancar, dan orang fasik itu fine-fine aja, tidak cari Tuhan. Menjadi cara pandang surga, maka hidup kita tidak akan bisa menjadi tenang. Hidup kita seperti separuh pertama dari Mazmur 73, yaitu tergelincir, hampir tergelincir, menjauh dari Tuhan. Iman kita hampir tergelincir. Sebaliknya pada waktu kita masuk di bagian yang kedua, mulai dari ayat 17, until I enter the sanctuary of God, and I saw the whole picture, dan saya melihat gambar besar. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, bahwa ibadah itu mengubah hidup, ibadah bisa mengubah cara pikir, ibadah bisa mengubah cara pandang, ibadah bisa mengubah kita yang tidak bahagia menjadi bahagia, ibadah bisa mengubah rasa tidak puas menjadi penuh kepuasan, ibadah bisa mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Worship that changes lives. Jadi cara pandang manusia, tadinya Asaf berfokus pada cara pandang manusia, yaitu orang fasik itu makmur, orang fasik itu sehat dan lancar jalannya, karena itu orang fasik merasa tidak butuh Tuhan, dan banyak orang yang ikut orang fasik, berbondong-bondong seperti air melimpah-limpah. Dan ini membuat Asaf menjadi goyah. Dikatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Seperti wasting time, seperti membuang waktu menurut Alkitab bahasa Inggris. Tetapi ayat 17 ini menjadi turning point. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Get the whole picture. Apa yang didapat? The whole picture. Pertama, kehancuran orang fasik. Yang kedua, upah orang benar. Yang ketiga,
hidup dalam perlindungan Tuhan, manis dan menyenangkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mendengar firman hari ini, bagaimana dengan situasi hari-hari ini? Pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami perubahan cara pikir, cara melihat, cara pandang, sehingga hidup kita menjadi lebih puas, bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa bersyukur. Kita merasa kelimpahan di tengah kekurangan. Kita merasa puas di tengah-tengah segala penderitaan. Mari kita berdoa. Pada waktu engkau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, apakah ada di antaramu yang berkata, Tuhan, ampuni semua dosa-dosaku. Aku mau ikut-Mu. Aku mau mendapatkan the whole picture. Ampuni aku yang selalu komplain, mengeluh dengan keadaan yang tidak menyenangkan, mengeluh dengan sakit yang aku alami, mengeluh dengan keadaan ekonomi yang aku alami, sulit untuk bersyukur dengan situasi-situasi yang aku alami hari-hari ini. Tetapi selain itu juga aku membandingkan diriku dengan orang lain. Mereka fine-fine aja. Dan aku mulai mempertanyakan Tuhan. Aku benar-benar minta ampun pada pagi hari ini. Dan aku mendapatkan the whole picture. Bahwa kehancuran orang fasik, upah orang benar, dan perlindungan orang benar. Manis dan menyenangkan. Jikalau Bapak dan Ibu ada yang berkata demikian. Bahwa saya berjanji Tuhan, saya mau hidup lebih bersyukur. Merasa puas dan cukup di hadapan-Mu. Selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Kalau engkau itu orang yang taruh tanganmu di dadamu. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh. Ibadah itu mengubah hidup. Pada waktu kami setiap hari ibadah. Pada waktu setiap pagi kami ibadah kepada Tuhan. Pada waktu kami mendengar firman-Mu. Pada waktu kami menaikkan pujian. Pada waktu kami menaikkan persembahan. Membawa persembahan kami. Pada waktu kami menaikkan doa-doa kami. Pada waktu kami fellowship dengan umat-Mu. Kami berjumpa dengan-Mu. Maka terjadi perubahan mindset. Perubahan cara pandang, cara hidup. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami melihat the whole picture. Bahwa kami bersyukur karena Yesus ada di dalam hidup kami. Maka semua yang beban berat hari ini. Kami mengalami kekuatan yang baru. Semua yang menghadapi kesulitan hari ini. Kami tahu Tuhan memegang tangan kami. Tuhan menasihati kami. Dan manis menyenangkan bersama Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kami dalam kemuliaan. Sementara yang sakit, yang mengalami penderitaan, kami tahu Tuhan menuntun kami. Tidak pernah lepas. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau merasa diberkati oleh firman Tuhan hari ini, saudara bisa bagikan firman Tuhan ini melalui YouTube GBI SLCC. Saudara bisa like dan subscribe. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Karena itu bawalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara ada kesaksian-kesaksian, saudara bisa kirim juga kesaksian, berkat apa yang kamu terima, baik melalui channel GBSRCC, firman-firman yang ditaburkan selama ini, saudara bisa kirim melalui WhatsApp yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.